Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka wa nashkuruka wa natubu ilaika wa na'udu min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini, kita semua mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak ada suaranya, baru buka. Semoga yang hadir di sini menjadi orang yang dimudahkan urusannya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan jodohnya. Nah, ini banyak yang amin, tapi Bapak tidak usah amin lagi, Pak. Dan ya Allah, semoga yang punya cicilan segala dirunasi. Wajah-wajah penuh cicilan kelihatannya ya, aminnya lebih keras. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian Ma'rifatullah kita malam ini spesial karena ini adalah malam ke-21 ya. Malam mudah-mudahan di antara malam-malam 10 akhir, kalau takdirnya malam ini Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan kita yang termasuk mendapatkannya. Kalau kata orang Sunda, malam lilikuran, ini malam salikur ya. Saya tidak tahu apa itu artinya malam salikur. Sehingga aki-aki juga namanya aki-aki 7 likur, mungkin 70 ya. Jadi malam 10 terakhir boleh jadi. Dan di antara amalan untuk meraih Lailatul Qadar di 10 terakhir adalah kita dianjurkan di antaranya membaca dan mengkaji kembali surat Al-Qadar. Ini sering dibaca tentunya dan diingatkan, tapi sekali lagi di antara amalan untuk kita saling mengingatkan ya. Dan alhamdulillah sudah mulai dari kapan? Kemarin atau tadi, Pak? Ya, asal ijo bukan itikaf, pemburu itikaf, mudah-mudahan yang hadir sini semuanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayatnya sudah sangat jelas dan sering kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu ketika Pak imamnya aki-aki baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya lailatil, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul marah tuh, itu nu balik lailatul kata. Jadi sholatnya Pak ngambek begitu ya. Nah, jadi surat Al-Qadar ini adalah surat yang berkaitan erat dengan Lailatul Qadar. Selain ada di surat Ad-Dukhan juga disebutkan tentang turunnya Al-Quran ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun pada 2 masa atau 2 kesempatan, 2 waktu. Satu, turun dari Laul Mahfud ke langit dunia. Dan turunnya dari Laul Mahfud ke langit dunia itulah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, turun dari langit dunia kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, itu turun secara mufarraqan atau munazzaman selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Ada yang melalui kasus dulu, disebut dengan asbabun nuzul atau sababun nuzul, ada yang langsung turun kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Menjadi sangat penting malam Lailatul Qadar ini karena pada malam itu adalah malam disebut Al-Qadar. Lail artinya malam,
Jadi tidak mungkin Lailatul Qadar siang hari. Kalimatnya juga lail dalam bahasa Arab artinya malam. Hitungan malam dalam bahasa Arab itu dihitung dari bada maghrib sampai subuh. Jadi kalau malam ini malam Lailatul Qadar, maka maghrib tadi, isya tadi, tarawih tadi, ini hitungannya sudah berbeda dengan hitungan hari-hari lain, bulan lain di luar Lailatul Qadar. Lail. Yang kedua Al-Qadar. Apa makna Qadar? Ada banyak makna yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, Qadar itu artinya ketentuan. Ya, rukun iman yang keenam apa? Beriman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar adalah ketentuan yang Allah tentukan kepada kita makhluknya. Kenapa disebut Al-Qadar malam itu? Karena Allah menentukan kepada hambanya yang malam itu hadir, yang malam itu ibadah, yang malam itu berbuat kebaikan, malam itu beramal saleh, Allah menakdirkan kebaikan bagi dirinya. Satu. Yang kedua, Al-Qadar juga dimaknai sesuatu yang padat atau penuh atau sesak. Sebagian juga memaknai dengan gelap. Maksudnya apa? Karena pada malam itu padat sekali, berdesakan, dari langit turunnya malaikat ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya para malaikat. Dan ruh itu nama lain dari malaikat Jibril. Saking banyaknya turun, berdesakan. Berdesakannya disebut juga Al-Qadar. Berdesakan. Ya. Berapa banyak malaikat yang berdesakan itu? Satu ketika Rasul ditanya, ya Rasul, berapa banyak malaikat yang turun pada malam itu? Rasul menyampaikan, lebih banyak dari butiran pasir yang ada di lautan, di muka bumi ini. Pernah ngitung pasir, Pak? Coba sekarung aja hitung. Sampai botak kita gak akan bisa ngitungnya ya. Jangankan sekarung, satu kepal saja kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah pasir itu, karena satu kepal pun sudah banyak ribuan. Dan malaikat yang turun pada malam itu lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di muka bumi ini. Sudah gak terhitung. Makanya disebut dengan penuh, berdesakan, sesak, karena turunnya malaikat pada malam itu. Tanazzalul malaik yang kedua. Yang ketiga, disebut juga malam ketetapan Al-Qadar itu. Ya, mana Al-Qadar. Kenapa ketetapan? Akan ditetapkan kepada setiap kita, baik, buruk, dan tentu ketetapan kebaikan pada malam itu, dan tidak berlaku baginya keburukan. Artinya bagi orang yang pada malam itu hadir dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan kebaikan pahala yang besar, dan kemudian ada nampak perubahan, ada kebaikan selepas Lailatul Qadar itu terjadi. Itu maknanya ya. Jadi kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ayat kedua, tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar itu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu ketika Rasulullah akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Begitu buka pintu, di luar sedang cekcok, sahabat sedang diskusi. Tidak disebutkan dalam riwayatnya diskusi apa. Apakah juga tentang Lailatul Qadar atau yang lain. Tetapi Rasul keluar dan Rasul mengatakan, hampir aku jelaskan tentang apa itu Lailatul Qadar. Tetapi kalian sedang berdebat, kalian sedang cekcok. Maka sekarang carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, mudah-mudahan kalian mendapatkannya. Jadi tidak sempat dijelaskan oleh Rasul tentang detail dan rinci kapan terjadi, apa malam Lailatul Qadar itu, kecuali Rasul memerintahkan, carilah oleh kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkannya. Di mana dicarinya? Di banyak hadis Rasul menyebutkan min asyril awahir minar Ramadan.
10 terakhir bulan Ramadan. Berarti sekarang sudah 10 terakhir. Ya, tadi siang hari ke-20, malam ini sudah masuk malam 21. Ini 10 terakhir. Dalam riwayat lain, carilah di malam-malam ganjil 10 terakhir. Berarti kemungkinannya malam 21, kemungkinan 23, kemungkinan 25, kemungkinan 27, kemungkinan 29. Itu malam ganjil. Dari sekian banyak hadis tentang kapan turunnya ini, ada kurang lebih 40 hadis. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak tentu turunnya. Jadi tidak ada yang bisa menentukan dan tidak bisa ditentukan apakah malam 21, apakah 23, apa 25, 27, tidak tentu. Imam Ibnu Qayyim juga menyampaikan, Ibnu Taimiyah, dia berubah-ubah kemungkinan bisa 21, kemungkinan 23, kemungkinan 27, berubah-ubah dan setiap tahun terjadi perubahan. Nah, karena kemungkinannya robah-robah, maka sebaiknya kita cari di 10 malam itu. Kalau 10 malam itu nggak ada yang bolong, maka peluangnya dapat lebih besar. Nanti aja malam 25. Ternyata keluarnya 23 nggak dapat. Ya. Ternyata 27, wah lewat. Ya. Nah, tapi kalau 10 terakhir ini dia optimal sungguh-sungguh, maka di malam keberapapun, malam itu dia sedang memperbanyak ibadah, sedang beramal saleh di hadapan Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat ketiga. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan sama, tapi lebih baik. Beda nggak sama dengan lebih baik? Oh beda ya. Baju kamu sama dengan saya? Itu sama. Kalau nilainya 8, sama-sama 8. Tapi kalau lebih baik, satu nilainya 8, satu 9. 9 lebih baik dari 8. 8,5 lebih baik dari 8. 10 lebih baik dari 8. Artinya kalau disebutkan khairun lebih baik, berarti minimalnya 1000 bulan bisa lebih baik dari 1000 bulan. Tentu saja ini sebuah motivasi, sebuah gambaran yang sangat menggiurkan mestinya bagi kita, bagi para pemburu pahala, pengejar keuntungan, pencari amal soleh yang banyak. 10 terakhir ini menggiurkan karena ada pahala yang diungkapkan lebih baik dari 1000 bulan. Seorang ulama mengatakan, kenapa ada Lailatul Qadar buat umat Rasulullah? Ini ternyata tidak ada bagi umat-umat terdahulu. Umat terdahulu usianya panjang-panjang. Para nabi terdahulu ada usianya sampai 500 tahun, 600 tahun, 100 tahun, 200 tahun, beratus-ratus tahun. Tapi umat Rasulullah rata-rata usianya, Rasul menyebutkan, ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Alhamdulillah di sini belum ada yang 60 tahun ya. Kita masih jauh dari meninggal, Pak, ya. Walaupun kematian tidak mengenal usia. Bisa jadi hadirin duluan, saya belakangan, atau saya belakangan hadirin duluan. Sami wae ya. Tidak mengenal usia dan mengenal waktu ya. Tetapi ini yang diisyaratkan Rasul, kalaupun usianya panjang, nggak jauh dari 60 atau 70. Rasulullah 63 tahun hitungan Hijriah. Kita umatnya gak jauh dari Rasulnya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini usia di atas 60 tahun dan masih hidup, masih dapat bonus ya. Saya 70 tahun belum meninggal, bonusnya lebih banyak, Bu. Tapi hati-hati, 1 tahun lagi 71. Iya ya. Nah, karena usianya pendek, tapi amal kita bisa mengejar amal umat Nabi terdahulu. Bisa mengejar amal umat-umat Rasul terdahulu. Dari mana? Karena ada pelipat gandaan pahala kita. Ini hitungan matematis, Pak ya. 1000 tahun itu, kalau 1000 bulan itu, kalau ditahunkan berarti kurang lebih berapa tahun? 84. 84 tahun. Sebutlah seumur hidup dapat 1 kali saja kita Lailatul Qadar.
Dan usia kita 60 tahun, berarti 60 tambah 84 tahun. Berapa? 144 usia kita. Bagaimana kalau tiap tahun dapat, tahun berikutnya tambah 84, tahun berikutnya tambah 84, tahun berikutnya tambah 84, kita bisa melebihi usia dari umat terlebih dahulu, yang lebih dulu terdahulu, yang mereka usianya bisa 100 tahun, 200, 300 tahun. Inilah kenapa kita umat Rasul dapat Lailatul Qadar. Kesempatan kita bisa mengejar amal umat terdahulu yang usianya lebih panjang. Bahkan jelas kita umat Rasulullah adalah menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kelak tidak akan lebih dulu masuk surga kecuali Rasulullah, dan tidak ada umat yang lebih dulu masuk surga kecuali umat Rasulullah. Kita dimuliakan, di antaranya ada Lailatul Qadar ini. Khairum min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya maaf, tentang 1000 bulan ini ada ungkapan dari Imam Syafi'i, ya, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan ketika pada malam itu dia beribadah, maka lama ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Ini pendapat para ulama, ya. Dalam hadis muttafaq alaih, Abu Hurairah bahkan menghususkan, Rasulullah menghususkan tentang amalia di malam Lailatul Qadar, di antaranya dengan salat malam. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat berdiri menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qoma Lailatul Qadar dimaknai dua, Pak. Qoma itu kata lain dari berdiri. Seperti hadis yang umum, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, tentu tidak sekedar berdiri. Karena satpam, hansip, petugas kamling berdiri tiap malam. Tapi kata qoma di situ maksudnya adalah salat malam. Dalam hadis riwayat Bukhari ini malah lebih spesifik menyebutkan qama Ramadan atau qama Lailatul Qadri. Berdiri pada malam Lailatul Qadar. Salat di malam Lailatul Qadar, atau qama Lailatul Qadar juga artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak hanya salat berarti. Bisa dengan zikir, bisa dengan tilawah Quran, bisa dengan sedekah, atau amal-amal lain yang itu merupakan amal saleh yang baik, yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat ketika malam itu turun ke muka bumi menunjukkan bahwa malam itu malam penuh keberkahan. Apa berkah itu? Dari kata bahasa Arab, diambil dari kata barokat. Barokatun atau birkah. Bahasa Arabnya kolam, Pak, balong itu birkah. Kenapa birkah? Birkah itu, balong itu, kolam itu melebar, gitu ya, luas begitu. Nah, kata berkah itu sama dengan birkah. Di situ terhampar luas kebaikan dari Allah. Para ulama memaknai birkah itu an-numu wa ziyadatu minal khair. Tumbuh dan bertambah-tambah kebaikannya. Artinya mulai malam ini dan seterusnya kita menjadi orang yang senang dengan kebaikan, pecinta kebaikan, gemar dengan amal saleh, tumbuh terus berkembang, beramal saleh dengan sempurna, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Itu adalah berkah dari malam itu. Dan keberkahan itu juga diantaranya tadi disebutkan ditandai dengan turunnya pada para malaikat pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian selain malaikat pada umumnya dihususkan tanazzalul malaikah. Malaikat itu sesungguhnya jamak ya dari malakun. Ya, sehingga jamaknya malaikah. Walaupun jamak terkadang disebut mufrad, artinya walaupun satu disebut banyak. Ya, banyak tapi juga satu. Ya.
Malaikat di sini umum, yang miliaran, yang jutaan atau bahkan triliunan tidak terhitung turun ke bumi tadi, itu malaikat pada umum. Waruh, dan ruh. Imam Ibnu Katsir memaknai ruh ini adalah Jibril alaihissalam, malaikat Jibril. Kenapa dikhususkan? Karena malaikat Jibril itu adalah penghulu, pemimpin dari para malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang saya kaji, kepakan sayapnya itu bisa menutupi 6 kali dunia dan bumi dan segala isinya. Jadi nggak kebayang bagaimana sayapnya saja ya. Dan tentu tidak usah kita bayangkan karena tidak akan terbayang. Apalagi membayangkan seperti sayap burung gagak, raja wali, piit, apalagi tidak masuk di akal kita ya. Tapi cukup kita yakin dan imani kalau itu memang Rasul menyebutkan, ya itulah yang sebenarnya. Jadi malaikat Jibril pun turun. Ya, menghususkan, kenapa? Dihususkan juga malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu Allah, firman Allah kepada para nabi. Jadi tidak hanya kepada Rasulullah, nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan kitab, yang mendapatkan suhuf, yang mendapatkan lembaran-lembaran firman Allah, mereka pun mendapatkan wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Menarik Pak Bu, saya ceritakan Jibril ini ya. Di surat Al-Baqarah dari ayat 97-98, bagaimana orang-orang Yahudi menentang kepada Rasulullah, diantaranya dengan mendustakan malaikat Jibril. Ya, di tafsir itu disebutkan ketika mereka datang kepada Rasulullah, mereka berjanji, wahai Muhammad, kalau engkau bisa menjawab 4 pertanyaan kami, maka kami akan beriman kepadamu. Kami akan ikuti ajaranmu. Wah, Rasulullah senang. Karena apapun bertanya tentang akhirat, tentang Allah, Rasulullah tahu pasti bisa menjawab. Baik, kata Rasulullah, berjanji dan engkau berjanji tidak akan menyalahi janjimu, Allah Maha menyaksikan. Baik, apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama, kata dia, ya. Kenapa Allah menciptakan ada laki-laki dan perempuan, dan kenapa lahir ada anak laki-laki dan perempuan? Masya Allah Pak Bu, pertanyaan ini dibuktikan juga dalam ilmu pengetahuan. Ya, Rasul menjawab, lahir anak laki-laki dan perempuan itu penyebabnya adalah fa iza alama udzakar fa huwa zakarun biiznillah. Wa idza alama'ul unsa fa wal unsa biidnillah. Seorang anak laki-laki itu lahir ketika air laki-laki itu lebih banyak dari air perempuan. Dalam bahasa biologi ada disebut dengan XX, ada XY. Ya, kalau XX itu perempuan, kalau XY laki-laki, kodenya begitu. Nah, bahasa biologi mana yang dominan gennya, maka yang lahir akan mengikuti itu. Kalau X yang lebih kuat, maka lahir XY. Kalau X yang lebih kuat, lahir XY. Faida ma'ul unsa fahuwa unsa biidnillah. Kata Rasulullah, kalau lebih banyak air perempuan, maka akan lebih keluar anak perempuan dengan izin Allah. Abad ini dibuktikan dengan istilah gen dominan dan resesif. Ya, yang lebih dominan itu yang muncul. Mendengar jawaban itu, orang Yahudi ini mengatakan, sodakta, engkau benar. Dan Rasulullah, Allahumma ya Allah, fashhad, ya Allah saksikan. Pertanyaan kedua, kata dia, apa makanan dan minuman yang diharamkan kepada umat Nabi terdahulu, kepada kaum Bani Israel? Para Nabi terdahulu keturunan Bani Israel, ya, kecuali dari atas Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak ke bawah, itu kaum Bani Israel. Apa makanan dan minuman yang diharamkan? Rasul menjawab, kana lahmul ibil walabnuha. Yang diharamkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel adalah memakan daging unta dan susunya. Sadaqta, benar engkau Muhammad. Lalu yang ketiga, dia bertanya tentang Nabi. Jadi tentang Rasulullah. Ternyata Rasulullah sebelum Rasul lahir, diutus, sudah ada di kitab-kitab terdahulu, di kitab Taurat, Zabur dan Injil diberitakan tentang Rasulullah. Apa ceritanya?
dia bertanya lagi, kaifa hadan nabi fin naum? Bagaimana nabi ini ketika tidur? Kana yanamu ainuhu wala yanamu qalbahu. Nabi ini dia tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Jadi Rasulullah Pak berzikir sekalipun sedang tidur tetap berzikir hatinya. Kita kadang-kadang zikir pun sambil tidur, ya beda sedikit kan? Rasul sedikit-sedikit zikir, kita sedikit zikirnya, ya. Zikir astagfirullah, astagfirullah. Baru 3 sudah lep tidur, ya. Kalau ngobrol mah nggak bisa sambil tidur, tapi zikir subhanallah, subhanallah, lep tidur. Tapi itu lebih bagus Pak daripada tidur tanpa zikir, ya. Apa jawaban orang Yahudi ketika Rasul menjawab ini? Sodakta, benar engkau. Barulah yang keempat. Ini yang keempat kata mereka. Kalau engkau bisa menjawab, baru kami ikut. Coba Pak, liciknya orang Yahudi. 4 pertanyaan, 3 sudah dijawab. 3 tuh bisa gugur, kalau nomor 4 gak bisa jawab. Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Ketika membenarkan jawaban yang ketiga, tetap minta, ya Allah saksikan di mereka. Lalu yang keempat, lalu bertanya, man malaikatahu? Siapa malaikatnya yang menurunkan wahyu kepada Rasul terakhir itu? Maka Rasul menjawab, tidaklah Allah menurunkan wahyunya, firmannya kepada seorang nabi pun illa Jibril malaikatahu, kecuali malaikat Jibril lah malaikatnya, kecuali Jibril lah perantaranya. Di sini mulai muncul kelicikannya. Kata mereka, kalau Mikail kami mau beriman. Itu Pak, ya. Kalau Mikail mau katanya. Padahal kalau Rasulullah menjawab Mikail pun pasti dia jawabannya lain. Itu liciknya orang Yahudi. Maka turunlah surat Al-Baqarah ini, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busral lil mu'minin. Siapa yang memusuhi kepada Jibril, maka sesungguhnya dia adalah utusan Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, menurunkan kitab-kitab yang membenarkan dan menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwan lil kafirin. Maka siapapun yang memusuhi Allah, Jibril, Mikail dan malaikat-malaikat lain, fa innallaha aduwwan lil kafirin, karena sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Kenapa sekali lagi Jibril dikhususkan? Tanazzalul malaikatu waruh, karena ruh ini kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang pemimpin dari kalangan malaikat dan bertugas menyampaikan wahyu kepada seluruh Rasul yang menerima wahyu dari Allah. Termasuk ketika Rasul wafat pun Jibril lah yang menemani Rasulullah saat Israel datang akan mencabut nyawa Rasulullah. Termasuk pada malam itu setan itu tidak bisa menguasai kita. Benar-benar kita bisa membelenggu setan. Tentu bahasa membelenggu setan ini jika kita pahami, tidak kita bayangkan seperti belenggu dunia. Jadi setan tadi tali rapiaan carali ke kunaon tan, aduh senai Lailatul Qadar. Enggak ya. Tapi amal-amal kita yang kokoh nih, yang sungguh-sungguh, tadi sudah 8 rakaat kita awali taraweh, lanjutkan. Nanti taraweh lagi, lanjutkan. Qiyamul lail, lanjutkan. Tilawah Quran. Ini mengalahkan setan yang menggoda hati kita, yang menggoda perbuatan kita, melawan ngantuk. Kita melawan ngantuk, kita melawan capek, kita melawan dingin, bisa jadi ini termasuk juga kita melawan tipu daya setan dalam hati kita. Itulah kenapa pada malam itu setan dibelenggu. Dan terakhir, tanazzalul malaikatu warufiya biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu dengan izin Allah diatur segala urusan. Urusan apa? Urusan-urusan yang baik. Dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan amrin hakim, urusan yang penuh hikmah. Artinya urusan-urusan yang baik yang akan menyelamatkan kehidupan kita, yang mengantarkan kita menjadi lebih baik.
Ada orang yang begitu jauh dengan Islam, tapi kemudian dia berusaha ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan takdirnya dapat. Setelah Ramadan ini dia lebih baik, lebih gigih ibadahnya, lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh. Itu ternyata buah dari malam Lailatul Qadar. Keselamatan dan rahmat bagi Allah tadi, ya. Hatta matla'il fajr, sampai kapan? Sampai terbit fajar. Terbit fajar itu adalah nama lain dari waktu subuh. Sehingga malam itu sampai subuh terasa nyaman, terasa tentram, terasa senang, terasa bahagia. Itu bukti malam itu turun Lailatul Qadar. Banyak hadis juga yang Rasul riwayatkan, yang ditulis oleh para sahabat. Di antara tanda-tanda, ya, mulai dari angin berembus dengan pelan, kemudian pada paginya cahaya matahari tidak terlalu kencang tapi tidak terlalu padam, kemudian berwarna kuning, tetapi kuningnya kuning kemerah-merahan. Ada juga beberapa riwayat. Namun ada sebuah ungkapan dari Imam Ibnu Katsir, kata beliau, tidak usah ingin cari tahu tanda-tandanya lebih dalam. Yang penting mah cari saja ridho Allah dengan amal-amalmu yang banyak. Begitu kata beliau. Sehingga carilah di malam-malam 10 terakhir ini. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, ini menurut beliau, ya, tentu saja tidak ada yang sepakat, ada yang tidak, tetapi pendapat ulama patut kita perhatikan. Beliau mengatakan kalau malam 10 malam dan malam itu jatuh pada malam ganjil dan itu malam Jumat, maka itu kemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat Pak, sepekan atau 10 hari ini malam Jumatnya itu malam ini yang ganjil, ya. Nanti ada lagi malam Jumat, pekan depan sudah genap itu hitungannya. Mudah-mudahan malam ini Pak, ya, kita doa kepada Allah. Kalau Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi, kata Ubay, saya mah yakin malam 27. Ini juga berdasarkan hadis Rasul, diantaranya yang menyebutkan, kalau engkau begitu berat, begitu susah, begitu capek, begitu sibuk, jangan engkau ketinggalan di malam ke-7 yang terakhir. Malam ke-7 terakhir ini disebutkan atau disembuhkan para ulama malam ke-27. Itulah yang Ubay bin Ka'ab, saya mah yakin malam 27. Sehingga ini masih diyakini oleh orang-orang Arab Pak Bu, kalau orang yang umroh di bulan Ramadan, termasuk AA dan jamaah MK Travel sekarang sedang berada di Madinah, ya, sudah masuk Madinah tadi dari mungkin hari ini, ya, karena baru tawaf wada tadi pagi kalau saya lihat laporannya. Nah, kalau malam 27 itu baik Masjid Nabawi atau Masjid Haram penuh sesak. Jadi orang-orang Arab dari gunung, dari pedalaman itu pada keluar semua tumplek. Dan sudah sangat tidak muat Masjid Haram maupun Masjid Nabawi. Walaupun kapasitasnya sudah jutaan orang, tetap saja tidak muat. Karena sebagian meyakini itu, ya. Namun sekali lagi sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, carilah 10 terakhir dan jangan menghususkan di malam tertentu. Kenapa? Supaya pada malam manapun Lailatul Qadar itu turun, kita termasuk yang mendapatkannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari sekali lagi kita bersemangat terus. Malam-malam kita isi 10 malam terakhir ini dengan ibadah kita, wabil khusus kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amalannya apa? Bisa itikaf. Sudah niatkan itikaf duduk seperti ini. Kemudian qiyamul lail, kemudian tilawah Quran, kemudian zikir, sedekah, di antara amal-amal yang dianjurkan. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, ini malam juga terbaik kita sedekah dengan wakaf. Silakan petugas wakaf sambil berzikir dan kita berdoa, kita berwakaf sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Istighfar. Astaghfirullahal-azim, 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 astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana Allahumma arzuqna al-istiqamah Lailatul Qadar. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, takdirkan kami di antara orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadikan kami di antara orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadikan kami di antara orang yang mendapatkan jamuan-Mu dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami.
Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma rabbana taqabbal minna kulla a'malina salihah fi hadha ash-shahr Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi semoga kita minta kepada Allah, semoga tergolong kepada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagi yang akan melanjutkan salat tarawih, silakan untuk tetap di masjid. Kita lanjutkan salat tarawih sesi kedua. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.